Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Amerika Serikat, di New York tepatnya. Sebentar lagi pemilu Amerika Serikat akan segera dilangsungkan. Nah, ada beberapa fakta yang ingin saya ceritakan ke teman-teman di Indonesia semua, teman-teman Tribuners, tentang pemilu Amerika Serikat kali ini. Mungkin teman-teman di Indonesia udah pada tahu bagaimana misalnya keributan perdebatan antara Joe Biden versus Donald Trump dalam debat pertama yang waktu itu ditonton dengan dunia internasional dan sempat ramai sekali. Nah, memang polarisasi antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika ini sangat tajam, apalagi karena kedua partai besar ini yang memang mendominasi politik Amerika. Beda dengan politik Indonesia yang multipartai, di Amerika politik didominasi oleh Republik dan Demokrat, sehingga ketika ada perbedaan tajam atau polarisasi yang sangat tajam, efeknya terhadap kebijakan memang panjang. Misalnya salah satu polarisasi ini bisa kita lihat dalam kebijakan ekonomi jilid 2 untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi dalam kasus COVID-19. Nah, sampai saat ini misalnya Republik dan Demokrat sama-sama masih deadlock. Jadi terjadi deadlock, mereka sama-sama belum menyetujui plan masing-masing terkait tawaran kebijakan yang akan dimasukkan dalam kebijakan ekonomi jilid 2 ini. Nah, perdebatan juga sempat memanas sebenarnya soal pemilu Amerika Serikat. Misalnya Demokrat menawarkan agar demi menjaga protokol kesehatan, gitu kan, social distancing dan lain sebagainya, gimana kalau misalnya votingnya itu lewat pos aja. Tapi Trump nggak setuju, Republik juga nggak setuju, dan tetap maksa bahwa votingnya via in person, gitu. Jadi langsung datang ke polling station. Tapi di Amerika ini ada yang namanya early voting. Kalau di Indonesia nyoblos itu biasanya langsung ketika hari H di TPS. Di Amerika juga ada kayak begitu, nyoblos langsung di TPS. Tapi mungkin ini lebih mirip kasusnya seperti teman-teman Indonesia di luar negeri yang bisa vote lebih dulu melalui pos. Di Amerika publik juga bisa vote lebih dulu, baik itu ke polling station, artinya ke TPS, atau via pos. Nah, mungkin karena COVID sampai hari ini ternyata banyak sekali partisipasi pemilih yang memilih untuk ikutan early voting via mail atau bahkan datang ke TPS sebelum waktu pemilihan. Sampai saat ini misalnya persentasenya itu 61,7% dari total kehadiran pemilih pada tahun 2016. Jadi ini jauh lebih besar daripada tahun 2016. Dan per hari ini sudah ada 89,5 juta orang Amerika yang memilih. Jadi besar sekali partisipasi pemilih yang lebih awal ini. Tapi yang gak kalah menarik juga misalnya dalam pemilu Amerika ini adalah partisipasi anak muda. Partisipasi pemilih anak muda itu naik secara signifikan. Misalnya sebuah survei dari Harvard Institute of Politics terhadap anak muda berusia 18-29 tahun pernah dilakukan dan mereka menemukan 63% dari mereka sudah yakin pasti bakal milih pada pemilu. Jadi mereka sudah punya pilihan dan mereka sudah memutuskan akan memilih pada pemilu. Angka ini lebih besar misalnya dibanding tahun 2016 ketika Harvard Poll waktu itu hanya menemukan 47% dari anak muda yang pasti memutuskan akan memilih pada hari H. Nah, hingga hari ini data juga menunjukkan sekitar 6 juta anak muda berusia di bawah 30 tahun sudah menentukan pilihannya gitu. Jadi itu salah satu poin menarik juga soal partisipasi anak muda. Nah, bicara soal survei hingga kini, kalau misalnya kita lihat dari beberapa hasil survei, misalnya dari kandidat Demokrat dan Republik, Trump dan Joe Biden, kandidat Demokrat Joe Biden sampai sekarang masih mimpin. Survei dari Fox News Poll misalnya menunjukkan bahwa Biden masih memimpin pada kisaran angka 52% hingga 44%. Nah, itu juga sejalan ya dengan hasil survei-survei nasional yang memang dilangsungkan. Dan survei-survei pada umumnya juga menunjukkan bahwa Trump itu tertinggal 8 poin. Nah, ini defisitnya lebih besar dibanding kali pertama Trump maju melawan Hillary Clinton pada tahun 2016. Tapi di Amerika meskipun surveinya itu memang Trump tertinggal, banyak juga para pengamat politik yang memprediksi dengan sistem electoral college bukan popular vote. Mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau di Indonesia itu kita tahu kita terkenal dengan sistem popular vote, one man one vote. Jadi kita pilih, suara kita dihitung satu. Kalau di Amerika sistemnya adalah state mana yang memiliki perwakilan elektoral paling banyak. Jadi setiap state punya suara-suara yang lebih besar dibanding state-state lain. Nah, di sini kuncinya, makanya di Amerika state itu menjadi kunci utama dalam memenangkan pemilu. Berbeda dengan di Indonesia, populasi yang menjadi kunci. Kalau misalnya di Amerika, state mana nih yang paling banyak electoral college-nya, begitu.
Nah, karena itu kuncinya memenangkan state-state yang memang penting, daerah-daerah kunci ya. Nah, ini yang membuat Trump pada tahun 2016 berhasil memenangkan pemilu Amerika Serikat, meskipun kita tahu pada saat itu Hillary Clinton, kalau misalnya sistem pemilunya sama seperti di Indonesia, Hillary Clinton yang akan memenangkan pemilu dengan popular vote yang lebih besar. Tapi karena sistem electoral college, maka Trump yang memenangkan pemilu. Nah, pada tahun ini sebenarnya ada 12 state juga yang diduga jadi swing state. Jadi ada swing state di Amerika itu. Swing state itu sebenarnya state-state di mana dalam state tersebut itu bukan state basisnya Demokrat atau state basisnya Republik. State itu biasanya sudah pernah dimenangkan baik oleh Demokrat atau Republik gitu. Jadi ini state yang masih dinamis, yang masih bisa dimenangkan oleh siapa saja. Misalnya state ini ada North Carolina, ada Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Iowa, Georgia, Michigan, Minnesota, dan lain-lain. Misalnya kita lihat misalnya dalam kasus Michigan ya. Michigan itu sebenarnya sudah lama dimenangkan oleh kandidat presiden dari Demokrat. Tapi 4 tahun yang lalu Trump justru menang di state ini. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik gitu ya. Meskipun Trump sampai sekarang masih tertinggal surveinya, memang perdebatannya juga memanas antara Joe Biden dan Trump. Secara keseluruhan juga memang situasi panas ya. Dan sampai sekarang saya ngomong di sini, di luar juga masih ada demo soal kasus George Floyd yang waktu itu menjadi korban diskriminasi kepolisian di sini dan juga sempat ramai, dan ini juga masih jadi gerakan yang panas di Amerika, gerakan politik yang masih menuntut keadilan karena banyak anak muda di Amerika yang juga merasa belum mendapatkan keadilan dari situ. Jadi ini seru sekali sebenarnya pertarungan politiknya, jujur aja nggak bisa diprediksi siapa yang akan menang, kita lihat aja. Karena terakhir kali kita pernah prediksi kayak gitu tahun 2016, kita tahu bahwa Trump tetap menang. Jadi kita perhatikan saja, kita lihat siapa yang menang karena politik itu misteri. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang menang, kadang-kadang survei bisa salah. Jadi kita tungguin pemilunya tanggal 3 November. Semoga yang terbaik menang siapapun itu, dan mudah-mudahan kita di Indonesia juga bisa ikut belajar dari proses politik di Amerika ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan juga bermanfaat buat teman-teman Tribuners yang nonton di rumah. Makasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan pakai masker dan social distancing.